Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kami buka dengan informasi di mana warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan penuh luka di bagian kepala di pinggir jalan desa Sungai Rasau, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Diduga kuat mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Yang tengah Anda saksikan pemirsa, tim identifikasi yang datang ke lokasi langsung mengambil sampel sidik jari korban untuk mengetahui identitas dan tentunya sejumlah luka yang berada di tubuh korban. Di TKP, polisi menemukan satu buah handphone yang berada di dekat korban. Tidak jauh dari situ juga ditemukan tas yang di dalamnya terdapat kartu identitas, kartu ATM, setengah butir ini diduga pil ekstasi, dan terdapat 2 botol air mineral. Saat ini mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel tentunya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi dari Polsek Pemulutan bersama Polres Ogan Ilir masih terus melakukan penyelidikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaku teror di rumah warga terekam kamera CCTV. Pelaku berusaha membakar rumah korban dengan botol berisi bahan bakar minyak atau bom molotov. Beginilah rekaman CCTV atau video pengawas yang merekam aksi 2 pemuda melakukan pelemparan bom molotov ke rumah warga di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat ulah pelaku, mobil dan dinding rumah korban nyaris terbakar. Kejadian pelemparan ini terjadi sudah yang kedua kalinya. Korban pun telah melaporkan aksi teror tersebut kepada pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia pagi? Kali ini Andi Kumala ditemani Filipus Yonaso. Karena udah lama sih nggak siaran sama saya jadi agak kaku. Ya? Tapi biar semangat nih, kita yel-yel dulu kali ya, cakep banget. Oh. Indonesia. Neng 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 neng. Indonesia. 4-0 ya. 4 ya, tanpa gol melawan Saint Kitts Nevis. Kalau kita lihat ya di Kumala, memang kan masih dalam edisi suasana Lebaran. Ini kalau kumpul keluarga, pertandingan kemarin Indonesia, ini keluarga paling lengkap. Oh, datang komplit semua ya. diasporanya ya. Tentunya kita akan bahas seluruhnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bagaimana utak-atik pelatih baru. Tapi jangan senang dulu. Kenapa? Kita 4-0, tapi partai sebelah 2 digit loh golnya. 2-10 ya. Tentunya juga lawan berat menanti Indonesia. Nah, disitulah nanti kualitas dari John Hartman akan diuji. Tentunya kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama dengan narasumber yang viral-viral deh pokoknya ya, Andi Kumala. Kita hadirkan dulu informasi menarik lainnya untuk pemirsa di awal Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini, di mana Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 warga negara asing asal Liberia di salah satu apartemen di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Penangkapan kedua WNA tersebut diduga karena terlibat kasus penipuan uang dolar palsu. Kalau yang tren nih Andi Kumala, ini disebutnya dengan modus black dollar atau dolar hitam. 2 warga negara asing asal Liberia ini berinisial SDT dan I. Tentunya tidak lagi bisa berkutik saat ditangkap oleh jajaran kepolisian Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat. Kedua WNA ini diamankan oleh petugas saat tengah makan di salah satu ruangan apartemen yang berada di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menunjukkan surat penangkapan, tentunya petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap kedua WNA ini. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan membenarkan penangkapan kedua WNA terkait keterlibatan penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Tentunya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA ini masih terus menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat. Halo, Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan tempat peredaran narkotika jenis etomidate di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Dari penggerebekan ini, petugas menangkap pelaku serta ratusan barang bukti siap edar. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkoba di kawasan itu. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga menangkap pelaku tanpa perlawanan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 100 VCS cartridge narkotika jenis ethomidet yang disimpan di dalam kantong plastik putih dan siap edar. Ya, kalau tadi penggerebekan narkoba, ini penggerebekan sarang judol ya, sebuah apartemen mewah di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi lantaran menjadi markas judi online. 19 remaja yang menjadi admin judol ditangkap dan dari penyelidikan sementara, operasi judol ini mendapat keuntungan 7 miliar rupiah dalam kurun waktu 2 tahun. Wow, gede sekali ya Andi Kumala ya, 7 miliar rupiah. Inilah suasana saat petugas dari tim Ditres Siber Polda Sumut menggerebek sebuah kamar di apartemen mewah Royal Condominium, Kota Medan yang dijadikan sebagai operator markas judi online. 19 admin judi online berhasil ditangkap, mulai dari leader marketing hingga operator. Modus operandi kerja mereka menawarkan iklan keuntungan kepada masyarakat melalui kiriman pesan nomor ponsel, WhatsApp, serta media sosial Facebook dan Instagram. Ditsiber Polda Sumut mengungkap, para tersangka memiliki tugas dan keuntungan yang berbeda. Setidaknya selama 2 tahun beroperasi, komplotan ini mendapat keuntungan 2 miliar rupiah. Ini Reza, ini tujuan saya. Di sana kami menemukan 2 TKP atau 3 TKP. 2 TKP dilanjutkan ke 1 TKP. Ya, 1 TKP ini tempat salah satu leader ini tinggal. Nah, kami kembangkan di 2 TKP tersebut, kami mendapatkan 19 orang sedang melakukan aktivitas mendukung kegiatan online. Pemberantasan perjudian. Sebanyak 79 unit HP, 4 unit komputer, 1 laptop, 12 CPU dan 16 unit layar monitor bersama ribuan SIM card telepon berbagai provider berhasil diamankan sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman guna membongkar jaringan besar dari komplotan tersebut yang diduga bersumber di Kamboja. Ada juga yang bisa masuk di akun yang Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Narkoba udah, judol udah. Apalagi nih? Kita lihat informasi ini ada 4 pemuda di Cianjur, Jawa Barat yang tewas usai menenggak miras, Andi Kumala. Jadi 4 warga yang diduga menjadi korban miras oplosan langsung dimakamkan di Kecamatan Mande dan Kecamatan Cikalong, Kulon. Selasa malam para korban diduga menggelar pesta miras oplosan. Keempat korban langsung mengalami perut panas, mual dan muntah. Setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD di Cianjur, keempat korban dinyatakan tewas. Pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cianjur masih menyelidiki kasus ini. Kita beralih ke Gresik, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah SPBU mini meledak hingga terbakar hebat saat sedang mengisi BBM dari drum. Sebanyak 1 unit rumah, 3 unit sepeda motor dan kontainer makanan yang kemudian ludes terbakar. Akibat kejadian ini tak hanya warga yang dibuat panik, pemilik pun histeris hingga jatuh pingsan. Tak ada korban jiwa, namun tentunya kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nah, warga yang sedang menikmati libur lebaran ini spontan berhamburan keluar karena panik. Dan tentunya ada sebagian juga yang berusaha untuk memberikan pertolongan memadamkan api dengan alat seadanya. Saat itu pemilik sedang memindahkan atau mengisi BBM dari drum ke pom mini, namun tiba-tiba saja terjadi percikan api. Polisi
menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran SPBU Mini ini dengan tentunya memeriksa pemilik dan sejumlah saksi. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu, namun kami akan kembali dengan informasi lainnya. Pemirsa, ini ada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Anggaraka Prabowo, meninjau arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakaheni pada Jumat malam. Sesaat lagi selengkapnya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo menerima Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Negara Jakarta pada hari Jumat kemarin. Pertemuan ini membahas perkembangan geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Asia Barat, serta dampaknya terhadap stabilitas, keamanan, dan ekonomi dunia. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertukar pandangan mengenai pentingnya memperkuat koordinasi dan solidaritas kawasan dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Malaysia dan Indonesia memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat kerjasama kawasan untuk menjaga stabilitas serta kesejahteraan masyarakat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kedua negara sepakat meningkatkan upaya diplomasi untuk meredakan konflik serta mendorong penyelesaian damai melalui jalur dialog untuk melindungi warga sipil dan mencapai solusi yang berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Anggaraka Prabowo meninjau arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakaheni pada Jumat malam. Kita lihat dalam kunjungannya, Wamen Komdigi Anggaraka berkomunikasi dengan pemudik dan memastikan jaringan telekomunikasi terpantau stabil. Ia juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang sedang menunggu tiket dan kapal yang tengah bersandar, tepatnya berada di Pelabuhan Bakauheni. Anggaraka juga memastikan kondisi jaringan telekomunikasi selama puncak arus balik Lebaran 2026 ini terpantau stabil, meski sempat terjadi penurunan kecepatan akibat lonjakan trafik, namun Angga memastikan gangguan tersebut bersifat sementara dan telah cepat tertangani. Pemerintah juga mengoperasikan kendaraan mobile monitoring atau balai monitoring yang tentunya disiagakan di sejumlah titik strategis. Armada tersebut beroperasi selama 24 jam dan dijadwalkan siaga hingga hari Minggu 29 Maret 2026. Dari Komdigi sendiri kita terus melakukan peningkatan pelayanan, dan peningkatan bukan hanya pelayanan tapi juga kualitas. Tadi alhamdulillah kita dengar sendiri dari teman-teman Total Seluler, dari Indosat, dari Telkomsel, dari Exasmart, di Lampung ini sudah tercover 5G connection. Karena kita mungkin di Indonesia ini masih 4G. 5G hanya di kota-kota besar, di beberapa kota besar. Alhamdulillah di Bakauheni ini dan di Lampung ini sudah tercover 5G. Dan itu kualitasnya juga kita tahu, begitu kita mendapat pelayanan 5G, kualitas internetnya lebih cepat. Balik Andi Kumala, saya rasanya nggak siap menghadapi hari Senin. Karena udah rame lagi ya. Wah iya, jadi informasinya pemirsa, puncak arus balik Lebaran di ruas Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat ini pada Jumat malam tadi ya. Ini terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan yang didominasi sepeda motor dan mobil pribadi dari arah Pantura yang ingin datang nih ke Jakarta ataupun kembali ke Jakarta sudah meningkat tajam. Iya, warga Jakarta sudah kembali. Warga inti harap waspada. Pemain inti sudah waspada ya. Arus lalu lintas terpantau padat merayap dengan ribuan kendaraan memenuhi badan jalan dari arah Pantura menuju Karawang dan Jabodetabek. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, bus antar kota antar provinsi hingga kendaraan besar juga terlihat memadati jalur arteri ini. Banyak pemudik memilih menepi dan beristirahat di tepi jalan maupun area pertokoan setelah menghadapi kemacetan panjang sejak dari wilayah Cikampek menuju Karawang Timur.
Kondisi ini terjadi karena masa libur lebaran segera berakhir sehingga banyak pemudik memilih kembali lebih awal agar dapat beraktivitas normal pada hari Senin, baik untuk bekerja maupun masuk sekolah. Tapi sepertinya diprediksi hari ini juga menjadi puncak arus balik ya, karena kan ini hari Sabtu, besok masih ada waktu istirahat sehari sebelum berjuang lagi di hari Senin ya. Menjadi tulang punggung lagi ya di hari Senin, karena kalau kita lihat mengisi rekening kayaknya nih, karena udah dikosongin pas lebaran. udah habis ya, bagi-bagi THR, beli oleh-oleh ya. Tapi tentunya kita juga terus menghimbau untuk para pengendara yang lelah tetap beristirahat, utamakan kesehatan. Dan juga kalau istirahat ketika ingin melanjutkan perjalanan, cek lagi, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal. Betul. Kita ke informasi selanjutnya, ini kepadatan arus lalu lintas terjadi di jalur arteri lintas selatan juga ya. Ribuan kendaraan dari arah Jawa Tengah merayap dari Ciamis hingga perbatasan Tasikmalaya. Tampak kepadatan arus balik mudik 2 lajur di jembatan Cireong, Ciamis, Jawa Barat pada Jumat malam, di mana kepadatan arus ini terjadi di beberapa titik jalur arteri lintas selatan, diantaranya di pertigaan Cisaga, Cikoneng, Sindang Kasih, dan Cihaur Beti. Selain karena jalan pertigaan, kemacetan juga terjadi karena kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Diprediksi arus balik akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Pemudik yang menggunakan jalur arteri selatan menuju Bandung dan Jabodetabek ini tentunya juga dihimbau agar menggunakan jalur alternatif Cimaragas Ciamis. Aku ada tes buat Philip. Apa? Coba sebutkan semua daerah yang berawalan Ci yang tadi kamu baca. Agak repot ya kayaknya. Kalau saya sih lebih banyak kenalnya Cici. Jadi bukannya nama jalan tapi Cici. Ini ada Cisaga, Cikoneng, Ciamis, Ya kan? Banyak banget nanti jadinya ya. Oke, pemirsa, juga ini lonjakan volume sampah selama libur lebaran tentunya membuat sejumlah TPS mengalami penumpukan sampah karena beberapa sampah di TPS ini belum diangkut sepenuhnya. Nah, ini terjadi juga di Kota Bandung, Jawa Barat ya. Ini kalau Anda lihat seperti ini tumpukan sampah yang berada di Jalan Lewi Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi, tumpukan sampah yang memakan jalan trotoar ini mengeluarkan bau tak sedap yang mengganggu aktivitas warga. Bahkan, gunungan sampah terjadi di TPS Pasar Lewi Panjang yang menjadi pemandangan tak elok saat dilihat. Jadi selama libur lebaran, lonjakan volume sampah meningkat. Pada hari normal, Kota Bandung menghasilkan 1.500 ton sampah. Namun, pada momen hari lebaran meningkat hingga 1.800 ton sampah setiap harinya. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Bandung tengah menambah kapasitas pengolahan sampah melalui fasilitas petugas pemilah sampah, pengembangan insinerator, serta pengolahan sampah organik di beberapa wilayah seperti Ciwastra dan Gede Bage. Harapannya ini masalah sampah di Kota Bandung segera ada solusi dan segera diatasi oleh pemerintah setempat ya, karena Kota Bandung kan destinasi wisata. Ya, dan juga kalau kita lihat kan akibat dari penumpukan sampah ini bisa jadi sarang penyakit, apalagi dengan baunya yang menyengat ya. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Kami akan hadirkan dialog yang panas, seru semalam ya, di mana timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 4 gol tanpa balas ketika menghadapi Saint Kitts and Nevis di pertandingan yang berlangsung malam tadi. Sejumlah rekor juga tercipta di era kepelatihan John Hartman. Sesaat lagi. Nah, baru saja kita saksikan ini Bulgaria berpesta gol ke gawang Solomon sehingga berhasil menggulung Kepulauan Solomon dengan skor 2 digit, 10-2. Fantastis, emang sesuai dengan timnya. Wangi nih, Bulgaria. Nah, saya mau tanya Bung Toel, secara realistis, apakah nanti saat kita bertemu Bulgaria, kita harus tetap bermain pragmatis nih, bertahan total, atau kita tetap keluar menyerang seperti tadi malam? Nggak ada alasan untuk pragmatis. Nggak ada. Nothing tulus artinya begitu ya. Dia menang besar tapi kan dari Solomon gitu. Ya. Jadi yang penting analisa tim Indonesia, kepelatihan kita terhadap kualitas Bulgaria seperti apa. Dan saya mau lihat lagi fleksibilitas seperti apa yang dimainkan oleh John Herman gitu loh. Kan kemarin dia 3 tuh, Elkan, Jay sama Rizky Ridho. Lalu ada Kevin Dick, apakah akan seperti itu lagi atau dia punya sentuhan lain. Kalau di tengah Calvin Verdong menurut saya sih akan jadi tetap pilar, tinggal partnernya apakah akan Jordi Amat atau Joey Pelopesi misalnya. Itu kan pilihan. Itu tergantung analisa lagi dari tim kepelatihan.
Jadi buat saya sih nggak ada alasan untuk pragmatis gitu. Ini pilihannya memang di lini depan. Catatannya adalah meskipun Indonesia menang 4-0, tapi kan tentunya ada catatan minor dalam sisi efektivitas mencetak gol. Nah, ini kalau di lini depan sendiri akan seperti apa kira-kira evaluasinya? Kedalaman squad di lini depan terbatas ya. Kita lihat bahwa penempatan 2 striker adalah hal yang menarik karena selama ini juga kita sudah lama nggak lihat timnas main 2 striker, tapi John Herdman bisa padukan Ramadan dan Ole atau memberikan peran yang bisa dijalankan oleh dengan baik. Ya. Gol Beckham itu kan dari asisnya Ole. Lalu ada karakter direct pass gitu loh. Banyak gol-gol direct pass. Jadi cepet lihat. Itu juga menarik. Lalu kedalaman yang saya maksud adalah gini. Contoh di babak kedua, ketika Beckham diganti, Ole diganti, lalu masuk Ragnar dan juga Zylstra. Menurut saya ini alarm buat kedua pemain ini. Belum kompak sama sekali ya? Bukan soal kompak. Menurut saya secara kualitas, Ragnar misalnya, ini agak menurun dibandingkan Ragnar yang kita lihat di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia waktu bikin gol ke Vietnam. Ragnar saya lihat kehilangan intensity semalam, power nggak kelihatan, power di level tim nasional, strength nggak ada, speed juga nggak ada ya, akselerasi. Zylstra mohon maaf lebih parah, menurut saya dia juga nggak main di klubnya, di Persija jarang main, dia nggak bisa sprint. Beberapa kali pas juga kehilangan bola. Kehilangan bola, kontrol hilang bola, di luar dia bikin gol ya. Betul. Tapi secara kualitas sebagai striker dia banyak hilang bola, sprint nggak ada. Apalagi daya ledak memang sejak awal saya lihat, saya nggak pernah ngelihat itu. Jadi ini harus menjadi sebuah alarm bagi dua pemain itu. Dan pasti jadi catatan harusnya buat John Herdman. Oke, Bung Gita, mungkin apakah setuju dengan Bung Toel ada beberapa pemain yang harus evaluasi atau mungkin John Herdman bisa mempertahankan skema yang sudah ada? Atau nanti bocorannya dari komentar video, biasanya suka bikin video nih Bung Gita nih ya. Video-video di IG-nya Bung Gita ya kan? Harus setuju lagi sama Toel. Berat 2 kali nih. Mulai kompak nih kayaknya ya. Alarm juga kayaknya. Justru dari awal ya. Sebenarnya bukan dari pertandingan itu aja kemarin. Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya juga kelihatan berat kalau harus lari sprint, harus menjemput bola segala macam. Kemarin kan golnya itu kan umpan enak dari Joe Pelopessi. Itu pun sebenarnya kalau pertandingan kompetitif diperiksa sama VAR, apakah itu akan disahkan golnya? Karena ada gerakan dari Ragnar yang bergerak mengganggu jalannya bola. Mendekati bola ya. Itu kan VAR kita suka nggak bisa nebak gitu. VAR milihnya gol atau nggak gol atau dianulir. Tapi bukannya kalau selama tidak ada sentuhan, itu dianggap tidak betul, offside ya? Itu. Tapi balik-balik lagi, VAR kan suka 50-50 gitu. Suka nggak jelas. Bukan VAR Madrid gitu ya. jadi ya itu balik-balik lagi. Dua-duanya harus lebih berkembang. Ragnar jelas sejak sakit panjang, kemudian lama tidak bermain di timnas, main juga nggak maksimal. Yang Tawel bilang tadi, sejak di putaran ketiga waktu dia bikin gol ke gawang Vietnam, bahkan kalau kita bicara lawan Arab Saudi aja dia bagus saat itu, tapi nggak kelihatan lah Ragnar yang dulu. Itu yang harus diperhatikan, karena melawan Bulgaria pasti akan ada menit di mana mereka akan main kalau misalnya kita mentok dengan starting line up yang misalnya seperti dimainkan kemarin juga. Tadi kemudian kalau apakah Bulgaria itu berbahaya, kemarin kan lawannya Kepulauan Salomon. Cara main Salomon itu kan disenangi, bahkan oleh Indonesia pun disenangi. Kenapa? Karena mereka main lebih open ya dibandingkan dengan St. Kitts and Nevis. Artinya mereka seperti nggak pernah mikirin pertahanan. Mereka ketinggalan berapapun mereka tetap nyerang dan nyerangnya kan polos, kadang-kadang nggak kasih umpan di antara 2 striker seperti itu. Itu yang disenengin oleh lawan yang punya kemampuan cetak gol. Kita kan nggak akan seperti itu, jadi nggak akan mudah juga buat Bulgaria. Nggak harus pragmatis juga, kita tidak perlu pragmatis, tapi gimana pendekatannya, apakah akan beda dengan pertandingan kemarin? Pastinya akan iya. Jangan lupakan Martin Paes nih, kayaknya kita belum bicara, walaupun memang tidak terlalu banyak aksi yang ditampilkan, tapi kalau kita lihat Martin Paes sejauh ini di pertandingan malam tadi juga bagaimana? Kurang kerja keras tampaknya. Agak jobless dari belakang ya. Ya artinya kualitas itu kan udah ada lah. Di 2 goalkeeper kita levelnya, contoh Emil Audero Serie A kan. Lalu ini kan main di Ajax. Jadi saya pikir kalau di sisi penjaga gawang di 2 goalkeeper itu safe gitu loh. Persoalannya adalah kalau nanti proyeksi misalnya tanpa kedua pemain itu, AFF misalnya, kan kita harus berpikir bahwa Nadeo, Hernando, Cahya itu harus siap. Nah ini biarlah itu menjadi pekerjaan rumah buat John Herdman dan kawan-kawan.
Tapi catatan misalnya kita bicara Rizky Ridho yang jam mainnya juga reguler di klubnya, Doni Tiga, ya. Tripamungkas, Beckham, Yakob Sayuri, lihat. Kan intensitasnya ada. Bahkan Eliano Reinders yang di Persib punya jam dan menurut saya sih punya standar permainan yang juga nggak jelek. Dimainkan di berbagai posisi dia masuk lah gitu level parnya gitu loh. Itu kan jauh. Masih lebih bagus dia, masih lebih firm Eliano dibanding Ragnar. Ya. Yang dulu mungkin 2024 kita lihat Ragnar lebih firm, tapi sekarang berbeda. Maka pemain itu harus ada di level kompetitif, jam reguler kompetisi yang benar gitu loh. Nah, contoh tadi bicara tentang Zylstra yang menurut saya sih masih banyak catatannya. Kan kenapa nggak coba di lokal? Saya nggak mempromosikan karena ada ketan ekstra untuk Kahu misalnya. Punya juga fight, finishing goalnya ada 4 kalau nggak salah sejauh ini gitu loh. Jadi bisa menjadi catatan-catatan dan ini semoga membuka mata bagi John Hedman dan kawan-kawan untuk lebih mengeksplorasi kompetisi Superliga. Betul. Karena banyak juga Karena kan artinya Beckham nggak mutiara-mutiara di mengecewakan, sana ya. Yakob nggak mengecewakan. Ya. Pendek saja mungkin sedikit Bung Toel, kalau ngelihat gaya permainan John Hedman kayaknya agak mirip-mirip STY. Pola permainannya enggak? Emang Nggak. iya? Nggak mungkin, kayak kita udah punya pacar baru nggak mungkin ngomongin pacar lama. Gak usah ingat-ingat masa lalu deh, Phil. Move on ya. Bung Gita kok Bukan kayaknya ingat-ingat paling mantan Bung ya. Gita gimana? Ini yang kali ini setuju atau enggak? Saya pengen tahu udah 2 kali setuju. Saya orangnya seneng ngomongin pacar lama soalnya. Oke. Kali ini gak setuju Oke, berarti. Bung Gita gimana ceritanya? Sebenarnya enggak Masih suka dikasih pulsa. Sebenarnya beda sih ya. Kemarin Oke. sih ya itu harus dilihat lawan Bulgaria. Apakah kita akan pragmatis seperti STY atau enggak? Karena kemarin kan nggak perlu pragmatis. Tapi Taktikalnya progresif. Taktikalnya progresif. Jadi tiganya nggak kuno gitu. Oke. Main 3 backnya nggak. tapi sih saya yakin juga tidak akan seperti itu juga Oke, ya. oke. Karena John Harper kan bilang ini tim sudah diwarisi oleh permainan bertahan yang baik dari STY. Oke. Tapi permainan yang lebih mengalir pada saat dipegang oleh Kluivert walaupun gagal. Ya. Tapi saya pikir dia mencoba mengkombinasikan itu dan itu terlihat dari permainan Oke, kemarin. Ada akhirnya peran kita- dari Ole yang juga sangat luar biasa kemarin. Ada warisan juga ya. Yang ketiga kayaknya agak nggak setuju gitu ya. Tipis-tipis tapi kayak. Oke, akhirnya kita harus berbicara prediksi skor nih. Mau Nah, nggak mungkin. mau ya. Kira-kira Yang kalau lawan lawan Bulgaria. Iya dong. Waduh, Toel dulu nih. Coba deh. berarti kalau- Oke, mungkin Bung Toel bisa menghadapi 2-1 Bulgaria. menang. 2-1 2-1 menang. Oke. Ya, menang margin 1 gol ya. Menang margin Sama 1. dong, setuju lagi. Berarti ini Setuju yang lagi. keempat, setuju Dan kita ya? kan kemarin bikin gol 3 dari open play, 1 dari corner. Bulgaria kemarin lawan Salomon aja mengalami 4 kali kedapatan corner. Harus menderita corner. Jadi itu kesempatan kita juga untuk bikin gol. Berarti- Saya setuju kira-kira ya margin 2 gol, nggak mungkin 1-0 ya 2-1. Amin. Terima kasih Bung Gita. Sama-sama. Bung Toel Terima kasih. untuk evaluasinya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap ini melawan Bulgaria adalah momen. Ya. Momen untuk John Hartman membuktikan kualitasnya dia sebagai pelatih baru Sesungguhnya ya. timnas Oke. Indonesia. Dan pemirsa, setelah ini sejumlah informasi arus balik mudik lebaran akan kami sajikan dalam kabar mudik. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Arus balik mudik lebaran, ruas tol Jakarta Cikampek Jumat siang padat merayap. Petugas ini memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Kita lihat bagaimana kontraflow ini juga diterapkan di kilometer 70 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Tentunya untuk mengurai kepadatan. Kepadatan diperparah dengan banyaknya truk besar yang melintas di ruas tol meskipun masih ada larangan. Meski kepadatan volume dari arah timur Trans Jawa dan Bandung terjadi sejak pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian bersama Jasa Marga belum menambah atau memberlakukan 2 jalur kontraflow yang mengarah ke Jakarta. Masih dalam suasana arus balik, 826 pemudik balik asal Makassar dan Surabaya ini tiba menggunakan kapal Dobon Solo di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat pagi kemarin. Para pemudik tiba setelah menempuh perjalanan berhari-hari dari kawasan Indonesia Timur dan Jawa Timur. Mereka kembali dari kampung halaman kemarin untuk bersiap bekerja dan sekolah Senin besok.
Transportasi laut dipilih karena harga tiket lebih terjangkau. Selain itu, fasilitas di dalam kapal dinilai semakin memadai. Sementara puncak arus balik jalur laut diperkirakan pada tanggal 28 hari ini dan juga 29 Maret besok. Wah, saudara-saudara saya dari Makassar juga udah tiba nih. Wah, biasanya oleh-oleh ya. Pisang ijo, wah. Kembali ke cocok. Jakarta pada merantau. Nah, biasanya nih Andi Kumala kalau kita lihat di layar kaca, ini bau-bau kotak biasanya isinya apa ya Andi Kumala ya kalau harus balik gitu ya, pada balik ke Jakarta ya. Isinya biasanya itu kali ya. Oleh-oleh sama baju kotor biasanya, Iya, baju udah dua kotor. itu ya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya pemirsa, pemudik yang kembali dari kampung halamannya hingga saat ini nih Andi Kumala masih ramai dan tentunya menimbulkan kepadatan kendaraan di sejumlah titik. Lalu bagaimana pantauan lalu lintas arus balik pada pagi ini? Ada rekan Crescencia Kinanti di rest area 164 Tol Cipali Jawa Barat dan Hafsa Syafira di gerbang Tol Cikatama. Kita menuju ke Kinan terlebih dahulu. Kinan, bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Iya, Philip Mala dan juga pemirsa, untuk kondisi pada pagi ini, tepatnya ini di kilometer 164. Berdasarkan pantauan kami, memang untuk jalan tol sendiri terpantau masih ramai lancar dan cenderung landai dibandingkan kemarin, karena memang saat ini masih diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas ataupun satu arah one way mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Dan untuk di rest area sendiri kami juga memantau ini masih banyak para pengemudi yang singgah sementara di rest area untuk beristirahat, dan berdasarkan pantauan kami pula ini didominasi oleh kendaraan berplat nomor B atau yang berasal dari Jakarta dan juga sekitarnya. Dan memang tadi Philip Mala dan juga pemirsa, kami memantau ini tidak ada kepadatan yang ada di ruas tol baik yang menuju ke arah rest area ataupun keluar dari rest area, karena memang ini terpantau di jalan tol ini masih landai. Dan memang para pemudik ini memilih untuk beristirahat sejenak di rest area 164 karena memang di sini tersedia berbagai fasilitas mulai dari toilet, kemudian ada musola, kemudian juga ada berbagai tenan makanan yang ada di sini, dan juga tentunya ini untuk pengisian bahan bakar. Dan dapat kami gambarkan pula, Philip Mala dan juga pemirsa, biasanya memang titik kepadatan terjadi ini di sekitaran atau di memasuki rest area, namun pagi ini juga belum ada kepadatan yang terjadi baik memasuki rest area maupun keluar dari rest area. Di sini juga kami melihat tidak ada antrian dari kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar atau BBM yang ada di rest area ini sendiri. Philip Mala dan juga pemirsa, memang pemberlakuan pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas sistem one way yang ada di kilometer 263 hingga 70 ini terlihat berhasil untuk mengurai kepadatan yang sebelumnya terjadi di ruas tol, khususnya di Cipali ini, di mana sebelumnya atau berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan ini ada sekitar 69.000 kendaraan yang melintas di Cikopo ini menuju ke arah Jakarta, dan kini kami melihat juga di ruas tol masih ramai lancar dan cenderung landai. Namun Philip Mala dan juga pemirsa, kami terus menghimbau bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan balik ke kampung halaman untuk tetap menjaga kesehatan dan juga keamanan selagi berkendara di ruas tol, dan dihimbau untuk tidak berpindah jalur di area ruas jalan tol dan tidak melakukan U-turn, di mana kalau Anda ingin melakukan U-turn Anda harus keluar dulu ke gerbang tol terdekat. Dan juga Philip Mala dan juga pemirsa, untuk puncak arus mudik ini memang masih diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 hingga tanggal 29 mendatang. Demikian Philip Mala, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan dari Crescencia Kinanti dari rest area Tol Cipali ya, Jawa Barat. Ya, kita juga masih akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini ya di beberapa titik selain juga
di wilayah yang tadi dikabarkan di gerbang tol Cikatama juga informasi yang kami dapatkan terjadi kepadatan maupun peningkatan volume kendaraan hingga pagi hari ini. Kita akan coba sapa rekan kami, ada Hafsah Safira yang saat ini berada di gerbang tol Cikatama. Bagaimana kemudian kondisi terkini, apakah sudah ada tanda-tanda begitu ya akan diberlakukan kontraflow ataupun one way di sana? Hafsah, silakan. Ya, selamat pagi, Philip, Rikpala dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, sebetulnya ini sudah lebih lengkang dari kondisi kemarin sore ataupun kemarin malam. Di mana terkini belum ada antrian yang signifikan yang berada di gardu tol gerbang tol Cikampek Utama. Selain daripada itu, bisa kami informasikan terkini dari Jasa Marga mencatat sudah sebanyak 5.000 kendaraan yang melintas, yang mana ini merupakan catatan sejak pukul 5 pagi tadi. Dan memang artinya ataupun antisipasi untuk mengurai kepadatan yang terjadi, ini sejumlah rekayasa lalu lintas masih diterapkan. Ini adalah one way lokal tahap 2 yang mana diterapkan dari kilometer 263 Pejagat hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Itu yang masih diterapkan rekayasa lalu lintas per hari ini. Selain daripada itu, untuk kontraflow yang sebelumnya diterapkan dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Per pagi ini kami pantau kontraflow sudah tidak diterapkan, di mana sebelumnya ini kontraflow dilakukan seperti kontraflow satu lajur. Namun per pagi ini sudah diterapkan sehingga rekayasa lalu lintas yang diterapkan hanya one way dari tol Pejagan hingga tol gerbang tol Cikampek Utama. Namun lainnya, Philip dan juga pemirsa, rekayasa lalu lintas akan terus diberlakukan secara situasional melihat bagaimana jumlah kendaraan yang melintas melalui traffic counting dari Korlantas Polri. Selain daripada itu, informasi yang bisa kami sampaikan terkait antisipasi yang dilakukan oleh Jasa Marga ini membuka sebanyak 22 gardu tol, yang mana ini diperuntukkan untuk kendaraan yang melintas dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta agar proses transaksinya cepat. Dan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini hanya dibuka sebanyak 8 gardu tol. Kemudian karena adanya rekayasa lalu lintas berupa one way, kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Palimanan ini nantinya memang akan diarahkan untuk keluar melalui exit tol Cikopo. Selain daripada itu, terkait diskon tarif tol ini untuk Anda pemirsa yang pulang ke rumah hari ini, sayang sekali karena diskon tarif tol sudah tidak berlaku, sudah tidak diterapkan, karena diskon tarif tol ini berlaku dari 2 hari kemarin saja, yang mana sebesar 30%. Namun demikian, terkait informasi lain yang bisa kami sampaikan, yakni adalah rekayasa lalu lintas lainnya akan tetap diterapkan secara situasional. Selain daripada itu juga untuk titik rawan kepadatan yang biasa terjadi di tol Cikampek Utama, meskipun ini masih landai begitu ya, namun titik rawan kepadatan ini terjadi di kilometer 47, di mana merupakan jalan yang memisah dari untuk jalan tol MBZ dan juga jalan Japek Selatan, sehingga memang untuk kendaraan yang melintas ini mengurangi kecepatannya. Dan untuk himbauan pemirsa, dari kemarin kami memantau bagaimana lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama dari arus mudik hingga arus balik, sehingga tentunya ada himbauan untuk Anda bisa berhati-hati agar bisa pulang ke rumah, kembali berkumpul dengan keluarga dan juga teman-teman tercinta, kembali beraktivitas seperti bekerja dan juga bersekolah meskipun liburan telah usai. Dipastikan kondisi kendaraan Anda pemirsa dalam kondisi yang prima dan juga layak jalan, kemudian juga terkait kesehatan pengemudi yang mana memang mampu untuk melakukan perjalanan jauh, dan juga terkait saldo elektronik Anda yang cukup agar tidak menimbulkan kepadatan di gardu tol. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mala dan juga Philip kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Hafsah Syafira dari gerbang tol Cikatama. Dan juga sebelumnya ada Crescentia Kinanti dari Rest Area Tol Cipali, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga kesehatan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, update informasi mengenai Iran tadi juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Andi Kumala. Saya Filipus Yonaso, Aura Kasih Lari Pagi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa akhirnya. Pantun Aura Kasih lagi ya.